Kita melihat pertanyaan kedua ya, yang nantinya saya tinggalkan ke teman-teman. Teman-teman nanti bisa kulik lagi dan kita akan bicara lebih jauh di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan ketiga. Di mana letak keterkaitan antara HI dengan cyberspace. Jadi setelah kita tahu ya cyberspace itu punya pengaruh politis karena 4 hal, adanya power, adanya pengaruh, sentra baru untuk negara-negara mengembangkan potensinya, dan juga ada potensi mengeruk keuntungan, mengeruk kemakmuran ya dari segi ekonomi di cyberspace. Nah, kita sudah mulai nih masuk ke ranah HI-nya secara lebih spesifik. Di mana ya kira-kira letak keterkaitan antara HI dengan cyberspace? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita sebenarnya bisa melihat dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Richard Rosenens ya. Di situ ada satu artikel ilmiah yang teman-teman juga bisa cek secara online ya. Judulnya adalah The Rise of the Virtual State. Ini satu penelitian yang ditemukan 6 tahun setelah hadirnya World Wide Web ya. Jadi World Wide Web itu hadir 1990. Penelitiannya ini terpublish tahun 1996. Nah, inilah awal mula cikal bakal bagaimana HI dan cyberspace itu bersinggungan di penelitiannya Richard Rosenens ini. Ada dua argumen yang menarik ya, nanti teman-teman bisa telah lebih jauh juga dan minggu depan kita akan diskusikan begitu. Ada dua argumen kenapa ini kemudian merepresentasikan jawaban atas pertanyaan bagaimana singgungan antara HI dengan cyberspace. Yang pertama adalah ini, saya sudah tuliskan di sana, the essence of the virtual state lies in its ability to garner the power of finance and ideas and transform them into source of global influence. Ada pergeseran kaitannya dengan merebut pengaruh ya. Kita tahu bahwa perebut pengaruh ini adalah fungsi utama negara, dan akhirnya untuk meraih power ya, terutama the power of the finance tadi ya, kaitannya dengan wealth, karena semenjak berakhirnya perang dingin kan negara-negara pengennya terdepan dalam kemakmuran ya, uang lebih maju, harapannya bisa terus berada di top level puncak ekonomi begitu kan. Kemudian adanya kaitannya dengan ideas and transform, ini juga menarik juga ya, memberikan pengaruh ke negara-negara lain, menyetir negara-negara lain lewat kemunculan istilahnya adalah virtual state. Kemudian yang kedua, ini juga menarik juga kalau kita lihat dari kacamata HI, while all nations are gradually moving toward the virtual state, some will do so faster and more decisively than others. Ketika negara-negara bergeser ke ranah virtual state ya, beberapa ada negara yang cepat ya, seperti kita sekarang, oh pandemi nih, kita harus semua di rumah gitu kan. Ada negara-negara yang cepat banget berubah, ada negara-negara yang pada akhirnya butuh penyesuaian, ada juga negara-negara yang nggak bisa ikuti, akhirnya tertinggal gitu. Dan ini termasuk juga tentang bagaimana hadirnya cyberspace, kepentingan politis sudah bergeser ke sana, ternyata juga terjadi kejadian di ranah HI-nya. Negara-negara pada akhirnya terbagi-bagi gitu kan. Ada yang menjadi global brains di sini ya, ditulis oleh Richard Rosenens. This will be the global brains, atau negara yang pada akhirnya menjadi negara maju kalau kita melihat dari sisi HI ya. Dan and the rest will be remain as global bodies. Dan sisanya mungkin akan jadi negara yang tengah-tengah, negara berkembang kalau kita lihat secara politis secara umum ya. Atau mungkin ada negara-negara yang pada akhirnya nggak bisa mengikuti dan akhirnya jadi negara terbelakang, seperti layaknya kita membagi negara-negara dalam berbagai posisi ya kalau dalam ilmu HI secara general gitu ya. Ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara poor state ya, atau negara yang terbelakang begitu. Dan kejadiannya juga sama, ini sudah dilihat oleh Richard Rosenens di tahun 1996. Nah, nanti kita akan lihat ya di minggu depan teman-teman, ini kalau kita benturkan terhadap beberapa pendekatan di HI ini sangat masuk begitu. Pertama, kaitannya dengan ada yang jadi pengaruh utama, dominan. Kita mengenalnya dalam realisme ya, realism. Kemudian ada perputaran ideas, transform. Konstruktivis tentu saja bermain di sana. Lalu ada kaitannya dengan bagaimana kebebasan ketika kaitannya dengan virtual state, kita juga bisa melihatnya dari kacamata liberalisme kalau di HI. Nah, nanti di minggu depan ya, kita akan sambung lagi diskusinya yang menarik ini ya. Kaitannya dengan bagaimana HI menggabungkan dengan cyberspace ya.
awalannya sudah saya berikan ini, satu jurnal, satu artikel ilmiah dari Richard Rosnes ya, The Rise of the Virtual State, yang melihat bahwa ya ini pada akhirnya negara-negara itu terkotak-kotakan begitu ya. Ada negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, even atau padahal ruangannya sudah berubah begitu ya di ranah cyberspace.